Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'd. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat yang kita rasakan, nikmat untuk diri, untuk keluarga, untuk orang-orang yang kita sayang, untuk bangsa, untuk semua hamba Allah di dalam kehidupan ini. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat kita sampaikan sebagai bagian dari ekspresi ungkapan kebahagiaan kita, rasa terima kasih kita untuk perjuangan beliau, sehingga ajaran kebaikan itu sampai kepada kita, bisa kita pahami dan lebih-lebih lagi mudah-mudahan ya kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu bapak sekalian, nikmat sehat yang kita rasakan tentu menjadi bagian dari nikmat yang harus kita optimalkan penggunaannya, sehingga ini akan memudahkan kita untuk mempertanggungjawabkan, untuk memudahkan kita untuk melaporkan kepada pemilik dari nikmat sehat itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kajian kita pada kesempatan kali ini kita akan menuntaskan insya Allah ya bersama-sama ayat terakhir yang akan membantu kita untuk memahami penggunaan kata kunci di dalam ayat Al-Quran yang sudah jelas konteksnya. Melalui kajian ini, Bapak sekalian, ayat-ayat ini kita akan semakin luas wawasannya dalam memahami bahasa Arab, bahasa lain juga demikian ya secara umum, terutama terkait dengan pengembangan makna kata. Pengembangan makna kata selain Ibu Bapak sekalian ya dengan kata dasar, selain dia bisa berkembang karena perubahan bentuk, bentuk satu memiliki makna tertentu, ada waktu bisa bermakna lampau, bisa juga bermakna lain nanti tergantung konteksnya, bentuk kedua juga begitu, tiga, bentuk empat, bentuk lima, dan sebagainya. Ya, ada bentuk-bentuk penggunaan kata yang tidak sekedar karena persoalan konteks tertentu yang sifatnya temporal, ada juga perkembangan makna yang dipengaruhi oleh kultur. Ya, jadi selain ada kontekstual, ada juga berkaitan dengan kultural. Dalam pengertian apa, itu tergantung kepada kebiasaan masyarakat ketika menggunakannya ya. Kebiasaan masyarakat ketika menggunakannya. Dalam bahasa Indonesia, misalnya kita punya ungkapan-ungkapan, kalau ungkapan itu digunakan oleh masyarakat kita, maka itu merujuk kepada makna tertentu ya, pemahaman tertentu yang berbeda dengan masyarakat lain tentu misalnya. Kalau dalam konteks kita misalnya, itu berdasarkan informasi yang kami dapatkan, orang Arab sendiri beberapa waktu pertama kali mendengar istilah halal bihalal, nah itu nggak kebayang itu. Apalah maksudnya itu kan, kalau halal sendiri tahulah gitu ya. Bi apalagi tuh bi gitu ya. Ya, babi bu juga paham apalagi cuman bi gitu ya. Ini ada lagi ada halal lagi tuh.
Halal tambah halal apaan? Gitu ya. Akhirnya dia punya konotasi tertentu. Ketika sudah dipahami maksud dan tujuannya, orang Arab juga belajar dari kita menggunakan istilah itu. Ya, ada faktor kultural di situ ya. Masyarakat Indonesia yang punya kultur kebiasaan yang berbeda. Wah, seperti apa nanti akan kita lihat wawasan ini, memperluas wawasan berdasarkan ayat yang kita kaji. Untuk itu mari Ibu Bapak sekalian, kesempatan baik ini kita manfaatkan bersama setelah kemarin kita mengkaji beberapa ayat Al-Quran. Itu apa kata kemarin yang teringat Bu, Ibu Bapak sekalian dari kajian kita sebelumnya? Ada kata apa yang menarik dari kajian kita, ayat yang kita kaji sebelumnya? Lakat itu, Pak. Iya, Walakad. ih luar biasa ya. Ada kode dengan ya aspek penegasan dengan beberapa bagian yang kita dalami ya. Oke. Apalagi yang lain? Mungkin Pak Agam ada yang spesial? Pak Tio mungkin, Bu Fitri mungkin? Yang Istanibu. fi itu loh Pak, makna fi yang di Iya, kalimat kemarin walaqad ya ba'atsna fi kulli kita ummatin rasul. bahas apa implikasi penggunaan ya pemilihan harfu jar ketika dikaitkan dengan pemilihan penentuan Rasul yang menyampaikan ajaran. Oke, baik ya. Itu sebuah pesan yang singkat, padat untuk menunjukkan bahwa gitu ya, seorang pemimpin hendaknya orang mengerti yang mengerti dinamika budaya serta berbagai persoalan yang dialami oleh masyarakatnya. Oke, baik. Terima kasih Bapak sekalian. Ini sudah menjadi bagian dari eh, para pengkaji bahasa Arab Qurani yang melangkah, tidak sekedar mm, memuaskan diri, mencukupkan diri dengan terjemah, tapi kita bisa melihat sisi lain dari buku hidayah, buku petunjuk, kitab ya, kitab hidayah, kitab petunjuk ya, petunjuk hidayah yang sekaligus juga merajuk dan indah. Mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, Ibu Bapak sekalian, kita lanjutkan kajian kita dengan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian, ini dia surah yang terakhir ya. Kata kunci yang mengantarkan kita untuk sampai pada kajian ini adalah kata ijtanaba yajtanibu ijtanib ijtinab. Dari tiga huruf dasar ada jim, nun, ba. Yang dari kata ini ada kata janib, ya, janib, ada kata janbe, ada kata junb. Itu. Kata bahasa Indonesia, saya belakangan hari tahu bahwa kata jamban itu juga ternyata Jamban. jamban ya, itu dari bahasa Arab itu. Dari bahasa Arab itu indikasi dalam di kalangan masyarakat kita nggak punya gitu dulunya sih dipakai istilah itu. Kita nggak punya kulkas ya, pakailah cool ada kas gitu. Dingin kemudian apa lemari atau peti ya, peti dingin gitu. Gitu ya bahasa kita mengindikasikan kita memang tidak punya gitu. Masyarakat kita sih memang karena luas ya, praktis banget itu. Gitu. Janib ya, ada kata junub juga, ya, ada kaitannya dengan junub ya, ya sehingga gitu ya ada pesan-pesan ya, ada sesuatu yang dihindari karena ada aspek yang negatif gitu ya untuk menghindarkan kita dari berbagai
hal yang tidak diinginkan atau dari bahaya atau kerugian. Baik, mari kita baca terlebih dahulu, Ibu-ibu. Nah, Bapak sekalian, untuk ayat yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Kemudian nanti seperti biasa kita akan dalami dengan pola standar ya. Pantas, serap, sorop, nalar ibadah. eh, 4 cermat, 5 hebat. Nah, kemudian 6 dahsyat. Nah, 7 bahasa malaikat, 8 nubuat, 9 malaikat, nah, kemudian nanti mukjizat. Kita baca bersama Ibu Bapak sekalian, surah Al-Maidah ini adalah surah dan kutipan ayat terakhir yang akan kita kaji pada tema min al-adab as-samiyah fil Quran. Mari kita baca bersama-sama. Ya, A'udzu أعوذ billahi بالله minasy من syaithanir الشيطان rajim. الرجيم بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم Ya يا أيها ayyuhalladzina الذين amanu آمنوا innamal إنما khamru wal maisiru الميسر wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu فاجتنبوه la'allakum لعلكم tuflihun. تفلحون. Gitu. Jadi ya, ini populer sekali Ibu Bapak sekalian dan karena ini sudah sering ya, karena ini sudah sering menjadi objek kajian yang sangat menarik untuk menambah wawasan kita dari segi kebahasaan dan lebih lanjut dari itu ya, istimewa bahasa Arab, bahasa Qurani yang kita ya secara umum orang kita yang tidak mendalami atau tidak menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-hari, sering mengambil pada aspek lahiriahnya, gitu ya. Apa itu aspek lahiriah? Yaitu pada bunyi katanya, gitu ya. Pada bunyi katanya tidak kemudian terdorong, tidak terkondisikan untuk masuk ke dalam lagi ya. Dalam itu pada level level katakanlah ya, pada dalam tapi level yang masih kalau bahasa itunya apa bahasa Indonesia masih dangkal ya. Kalau bahasa lain itu kan cetek ya. Itu pada arti ya. Nah, yang lebih dalam lagi adalah di balik apa makna di balik kata-kata itu ya. Apa makna di balik kata-kata itu. Itu. Ya, dipersilakan seumpama ada kata yang belum terpahami ya. Nanti dan mohon izin ya sebagai standar kita bersama ini kita berikan penghormatan terkhusus untuk Bu Nurma ini nanti untuk mengkonfirmasi pemahaman terkait dengan aspek arti ya, untuk menjadikan kita semakin aware, semakin peduli terhadap ayat-ayat yang dipakai di dalam ayat ini. Apa nama surahnya Ibu Bapak sekalian? Al-Maidah. Iya, Al-Maidah. Al-Maidah. Ya, Al-Maidah. Ada yang pernah sampai kajiannya apa arti kata Al-Maidah? Makanan. Iya, luar biasa. Itu. Tuh, kita dulu di Jakarta pernah sampai heboh ya, gara-gara Al-Maidah. Dan tadi saya mau sebut itu tuh kenapa dulu menjadi heboh ya, karena selayaknya memang ya tadi ya, kalau meniru dari kerasulan, pemimpin hendaknya yang paling paham kondisi masyarakatnya ya, sosial, ekonomi, kultur masyarakatnya, maka gitu menjadi wajar ya kalau secara antropologi, secara budaya bahwa Muslim dipimpin oleh Muslim karena yang bisa menghayati itu kan orang-orang Muslim itu. Kalau tidak gitu kan, kalau tidak kebiasaan baik di kalangan umat Islam bisa dianggap sebagai sesuatu yang me, sesuatu yang mengganggu gitu ya.
takbiran sebagai contoh ya. Kita kan senang betul tuh. Takbiran keliling kan bangga luar biasa gitu. Tapi bagi masyarakat yang lain itu kan mengganggu, memekakkan telinga gitu. Tapi kalau musik jedak jeduk, bagi mereka mah kan itu itu justru itu bagian dari gaya hidup gitu. Tapi bagi kita ya jedak jeduknya ya itu sambil takbiran karena ada beduk gitu kan, ada beduk dan sebagainya. Ya, aman Bapak sekalian dari segi kosakata, dari segi arti. Nama Pak Guru. Ya, baik. Yang lain? Kejutan Ibu kemarin ya. Kejutan Ibu. Iya, yang kemarin ya. Heeh. Apa yang teringat dari pelajaran kita sebelumnya? Menyampingkan, menyatu. Iya, betul ya. Menyampingkan, apalagi? Menyatukan dengan sesuatu hal yang berbeda. Menyampingkan, samping-samping gitu. Tuh. Tolong ya, katanya urusan pribadi dikesampingkan dulu ya gitu. Apa maksudnya? Maksudnya yang tidak bermanfaat. Diapakan? Jangan dibikin suatu Iya, dikesampingkan, dijauhi gitu ya. apa? Dijauhi, dihindari, ditinggalkan, nanti larinya ke sana. Gitu. Jadi kalau lihat dari arti dasarnya ya, itu jangan jadikan sebagai fokus perhatian. Ya, jangan jadikan sebagai fokus perhatian. Kan dari arti dasarnya kan apa? Janib ya. Ya, jangan jadikan sebagai fokus perhatian ya, kesampingkan gitu ya. Kesampingkan, kesampingkan. Jangan di hadapan, jangan menjadi tujuan, jangan menjadi target, jangan menjadi fokus gitu. Jangan menjadi sesuatu yang diutamakan gitu. Ada lagi yang lain? Sudah. Baik. Ibu Bapak sekalian, kita punya tadi ya untuk merespon ada kata innama. Ibu Bapak sekalian, mungkin ada informasi yang mau disampaikan yang diingat terkait dengan kata innama sebelum saya tambahkan. Sesungguhnya kata inna Oke, itu baik. sesungguhnya ya. Baik. Apalagi yang lain? Ada informasi tambahan apa untuk innama? Sesungguhnya apa ada hal yang jadi kita bisa memilah yang mana yang baik, mana yang buruk. Wih, Innama. iya, bagus. Bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Lebih-lebih lagi nanti ya, bisa memilih mana yang baik, lebih baik, dan terbaik. Nah, baik. Itu Pak Agam, masukan awal. Berikutnya, innama, Ibu Bapak sekalian, itu adalah gabungan dari inna dan ma. Nah, Mm-mm. Inna dan ma. Kata ma, ya, kata ma memiliki beberapa makna, gitu ya. Tergantung juga pada jenisnya. Kata ma juga memiliki beberapa fungsi, tergantung kepada jenisnya. Dalam bahasa Indonesia, kata ma tidak selalu diartikan, gitu ya. Kata ma tidak selalu diartikan. Ini karena kalau diartikan itu kasihan kaum ibu-ibu gitu, apalagi yang sudah berkeluarga. Apa-apa mama, apa-apa mama katanya. Karena selalu diartikan ma apa gitu. Jadi berarti kalau mama apa-apa. Gitu. Jadi ma tidak selalu diartikan. Termasuk di sini tadi berdasarkan informasi dari Bu Nurma ini tidak diartikan.
maknya. Nah, arti yang tadi dimunculkan, apa tadi Ibu? Memilih. Eh, Kok jadi mau milih? sesungguhnya. Apa tadi arti yang dimunculkan tadi? Inama, arti inama itu Pak ya. Iya, yang tadi, yang pertama-tama Ibu ceritakan tadi, yang Ibu sampaikan apa tadi? Memilih apa yang kita Yang ambil. pertama-tama, yang Yang pertama-tama. pertama, Bu. Sesungguhnya, Apa Pak Tio? Sesungguhnya. sesungguhnya, Iya, betul. Dalam bahasa Indonesia, kata sesungguhnya salah satu fungsinya adalah untuk Penegasan. Memilih. tegas. penegasan. Nah, Bapak sekalian ya, secara umum ini secara umum ya, kaidah umum secara umum ya. eh, Kalau kata-kata itu, kata-kata itu dalam bentuk itu ya, kata-kata nanti kalau eh, diuraikan itu menjadi bunyi gitu ya, menjadi bunyi, ya, gabung nanti kata-kata jadi kalimat, itu ada kaidah umum bahwa kata kita anggap sebagai wadah. Wadah itu apa? Tempat. Ya, ya, tempat ya. Eh, Wadah kata adalah wadah untuk makna. Nah, makna ini lebih jauh dari arti ya. Tuh, maka gitu ibaratnya botol kan isinya air, gelas isinya air gitu ya. Ada juga tabungan isinya uang. Tapi kalau sekarang mah karena semua sudah digital ya, mau mau perpanjang KTP nggak panjang-panjang, mau perpanjang SIM juga nggak panjang-panjang, itu karena bukan ukuran. Gitu ya. Itu secara umum wadah berarti gitu ya, semakin besar wadahnya, semakin banyak isinya. Begitu juga hanya dengan kata. Ya, itu wadah mencerminkan makna di dalamnya. Inna penegasan, in nama penegasan kan bisa dirasa bahwa level penegasan in nama itu lebih tinggi daripada inna. Gitu. Karena ada tambahan Eh, ma itu ya, Pak. ya karena penanggahnya iman itu. Sehingga ini di di samping dia penegasan, in nama itu melahirkan mana Pak? Pemfokusan, fokus gitu ya. Ya, fokus gitu. Kalau disebut dengan fokus, kira-kira ya, kalau disebut dengan fokus, ibu sekalian ya, kalau ini dikaitkan dengan ujungnya itu apa? Amal syaiton, nah, nggak jauh-jauh dari situ tuh, gitu. Kalau kita sebut Memilih dengan syaiton, syaiton, apa itu arti dasarnya syaiton? setan pengganggu. Itu kan bahasa Saya Arab tadi ya. Syaiton itu itu shy ya kalau jangan saya kalau saya mah itu mah saya mah sayang kalau Iya. saya ini mah syaiton. Apa ibu bapak sekalian mungkin pernah ada yang sampai ilmunya ke sana arti kalau dasar kata gimana Bu? memilah sesuatu yang bermanfaat, kata itu karena digabung dengan innama. Eh, Kita udah pindah ke tetangga Ibu masih di Innama. Mohon maaf Ibu. Oke, silakan Ibu disampaikan dulu Bu. Apa Bu? Innama dengan ada kata ma kita bisa memilih, memilah-milah mana yang lebih penting, lebih dahulukan dan Iya, iya. Oke, dalam it- konteks ini kira-kira apa Bu kalau dikaitkan tadi soal pilih memilih kalau dalam konteks ini? memilih yang terbaik. Dalam konteks ini apa yang dipilih Ibu? Di sini ada maisir, an ansob, ada azlam, ini kan di dalam ini ada kalimat yang umumnya Perlu sifatnya ada yang dipilih itu baik. maksudnya? Ya Pak, Ibu mau milih yang mana? nggak ada. Oh, nggak ada. Bukan memilih dong kalau nggak ada ya Bu ya. Meninggal. Iya. Baik ya, terima kasih ya. Gitu. Lanjut ya tadi ya. Apa Ibu Bapak sekalian kata syaiton?
Ini kan bahasa Arab nih. Kalau bahasa Arab itu karakter secara umum itu tadi yang saya sebut ya. Ya, karakter umumnya lafal itu punya makna, punya arti dalam gitu. Eh, kita kan misalnya apa dulu? Buah khuldi katanya. Eh, buah khuldi itu apa? Ada gitu maksudnya. Kalau kita sebut buah khuldi saja, ya selevel itu tuh. Level pemahaman kita, ucapan-ucapannya. Nah, khuld itu artinya apa? Kekekalan. Nah, kekekalan. Tuh. Wah, kalau kekal ada syajarah. Syajarah itu pohon. Dalam bahasa Indonesia lahir kata sejarah. Sejarah itu isinya apa? Sejarah itu isinya apa gitu ya? Ini ayah, ini anak, nanti dan sebagainya. Kalau bahasa Indonesia jadinya apa gitu? Oh, apa katanya? Jadi keluarga, jadinya apa istilahnya? Family. Hubu. Ya bukan, lebih lanjut lagi tuh. Tuh, tuh. Yang disebut dengan nanti nepotisme. KKN apa Pak? Ya itu tak temennya Oh, gitu. Tuh. Ya kalau dia dan kawan-kawannya kan jadinya rezim gitu, gitu kan, artinya kan sejarah, artinya keluarga gitu ya, jadinya keluarga. Oh, kalau jadi keluarga berarti kekal, yaitu kan mengisyaratkan bahwa di antara ujian yang menarik yang ditawarkan oleh syaitan itu adalah langgengnya kekuasaan. Nah, kan jadinya begitu. Dari dari ayah nanti ke anak, dari cucu dan sebagainya. Itu dan manusia kan cenderungnya begitu. Gitu. Manusia cenderungnya begitu sampai melakukan hal-hal yang tidak terpuji supaya kekal. Ya, kalau ayahnya sudah jadi dokter, nanti dia biar syajaratul khuldi itu terwujud gitu ya. Syajaratul khuld itu terwujud ya. Ayahnya dokter, anaknya juga jadi dokter, cucunya juga ah, begitu begitu seterusnya. Gitu. Oke, udah ada. Asyaiton apa arti dasarnya? Itu. jauh. Iya. Syaiton ya, ibu bapak sekalian itu seperti Rohman gitu. Rohman Rahman. dari segi bentuk gitu ya, dari segi bentuk gitu. Rohman ini, Rohman, Syaiton gitu ya. Yang Rohman punya apa Bu? Roman yang penyayang. Oh ya itu dari segi makna, tapi kita sedang bahas dari segi bentuk ya, Jelek. dari segi bentuk. Rohman tiga pokoknya Roha mim. Ro, Ha, Mim. Berarti syaiton tiga pokoknya. Syato nun. Nun. Mm-mm. Ya, syatona dalam bahasa Arab itu di antara artinya adalah menjauh. Ya. Atau kalau udah jauh berarti udah menyimpang. Bahasa Arab itu harus rata-rata 3 huruf ya. Bahasa dasarnya Pak Ustaz. Eh, Ibu sekarang baru nyampein ini ya, cerita lama kita. Alhamdulillah, Allah bukakan hidayah untuk Bu Nurmain. Ternyata pelajaran kita di BAKI satu dulu akhirnya diungkapkan kembali hari ini itu ya Bu ya. Ah, memang beda ya antara pengetahuan dan penghayatan. Betul Bu. Terus itu kan syatona itu di antara arti dasarnya Pak menjauh, menyimpang gitu ya. Itu. Dalam bahasa Arab artinya begitu. Ya kata syaiton itu artinya kan dalam konteks ini ya, dalam konteks ini ya artinya jauh dari kebaikan, jauh dari kebenaran. Itu artinya gitu ya. Asyaiton itu ya dalam konteks ini kalau dia sebagai sifat ya, ya seperti ya, oh, tuh. Ya, dia bukan bicara soal itu ya, soal kita bilang apa? Bukan bicara soal sosok gitu. Ya, bukan bicara soal sosok, tapi bicara soal karakter.
bukan bicara soal karakter. Itu artinya Ibu Bapak sekalian ya, nanti kalau kita bicara tentang Homer, Maisir, Ansop, Wazlam ini kalau disebut dengan amal syaitan itu artinya fisiknya, orang yang melakukannya, fisiknya bisa jadi keren. Hmm. Ya, kalau sudah berpisah dengan pasangannya, jadinya duren, duda keren. Nah, tapi belum pernah ketemu ya, janda keren apa jadinya? Jaren dong, Pak. Belum pernah ketemu ya. Kalau durian tuh banyak yang nyari. Bisa jadi Jaren tuh dong. keren tuh. Tuh, bisa jadi keren tuh bilang tuh, "Wih, dia suka suka gitu tapi kok masih tetap bagus ya." Bisa jadi tuh malah gua sekalian ya. Ya, malah bisa jadi itu karena Pak asyaiton itu sekali lagi tadi konotasinya rujukannya kepada karakter gitu ya. Ya, tidak merujuk kepada bentuk ya, tidak merujuk awalnya pada sosok ya, tidak merujuk kepada sosok itu. Merujuknya Tuh. kepada apa nih Pak Guru? Iya, karakter, sifat. Karakter. Aja Mm-mm. ya. Iya, karakter, sifat. Lebih ada juga kalau itu dari kata apa ya, seperti misalnya ada kata, kalau kata lain ya dalam bahasa Arab, eh, naum misalnya kata naum, naum atau kata sailan, tapi kalau itu kata gufron yaitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini arti dasarnya apa? Terbakar. Syaiton itu arti dasarnya terbakar. Ya cocok juga sih ya. Karena kalau orang kalau udah jauh ya makin itu ya terbakar dalam artinya ya dengan ya tidak dalam arti fisik ya. Seperti ya seperti ya orang-orang yang jauh dari kebenaran itu akan eh, merasakan kalau udah terbakar kan panas, gelisah, resah gitu loh. Jauh dari kebenaran. Itu kata syaitan. Kita lanjut tadi ya. In nama tadi eh, bahwa maknanya sesungguhnya seperti inna plus ada ma, maknanya semakin mendalam. Yang kemudian kami sampaikan bahwa kalau kita kaitkan dengan ini ya, perbuatan syaiton, perbuatan yang menjauhkan dari kebenaran yang kemudian menyebabkan kita ya, menyebabkan keresahan, menyebabkan kesedihan gitu ya, nggak jauh-jauh dari ini. Ya, jauh-jauh dari ini. Oke. Jadi ini Baik. terperinci Pak. Semuanya kalimatnya Ya, yang mengartikan. rincian-rincian dari itu. Hmm. Apakah masih Nanti ada yang lain Pak? Kalimat apanya? selain ya, kalimat yang ke arah setan ini selain ini masih ada lagi yang lain kira-kira Pak Guru? Kan hom yang ke arah perbuatan setan adalah amal tadi perbuatan setan. Ada yang Homah, lain ada yang lain. Kalau ini tadi disebut tadi kan ada in nama di antara fungsinya itu untuk menunjukkan pemfokusan ya, fokus ini berarti ini adalah yang utama ini. Ibaratnya adalah kan kalau disebut sebagai sebab utamanya itu ini. Sebab utamanya ini. Nah, sebab utamanya. Oke, baik. Sudah ya, yang lain sudah terpahami ya arti per setiap ungkapan. Siap. Oke, baik. Izin ya, Bu Nurmani kita laksanakan agenda itunya untuk eh, penjaminan mutu ya. Kita beri kesempatan ke Bu Nurma ini sebagai juru bicara untuk teman-teman terlebih dahulu ya. Ya, Ayyuha, apa Bu? wahai orang yang wahai memanggil semua orang yang Hmm. kemudian ada yang kata yang
beriman. Oke, ya, Ibu luar biasa. Cepatnya udah melampaui itu ya, melampaui target. Kita ulang lagi. Ya ayyuha, apa Bu? Hanya ngambil kesimpulan satu, Pak. Belum Memanggil belum nyampe, orang-orang. belum nyampe kesimpulan, baru makna dasar ya, makna dasar perungkapan. Ya ayyuha, apa Bu? Panggilan, wahai orang, wahai. Wahai, ya, oke bagus ya. Terus alladzina, Yang dari sekian Mm-mm. banyak orang. Oke bagus. Tunggal apa jamak Ibu? Jamak, Ya bagus. Amanu, beriman. iya bagus. Bentuk berapa itu Ibu? Amanu. Ibu bapak yang lain bentuk berapa? Amanu. Ah, Ibu bapak yang lain apa? Amanu bentuk berapa? lebih. Bentuk kelima. Iya bagus. Yang lain? Amanu bentuk berapa? Eh, Pertama, Pak. Iya bukan. bagus. Ya, kalau ada waw Bentuk alif satu. bisa di pertama, bisa di bentuk 5. 5. Nah, cuma kalau lihat dari konteksnya lebih cocok, ini adalah Bentuk bentuk satu ya, Pak. 1. Jadi Iya, ini orang-orang yang telah beriman. telah beriman. Nah, berarti ini Ibu Bapak sekalian ya, Ibu Bapak sekalian, ini ajakan ini akan gitu ya. Ajakan ini akan cocok kalau disampaikan kepada orang-orang yang sudah merasakan keamanan, orang-orang yang sudah peduli tentang makna keamanan, orang-orang yang sudah beriman, orang-orang yang peduli tentang itu. Ini nggak cocok ini kalau untuk orang yang belum berbudaya gitu ya. Kalau orang belum berbudaya nggak cocok untuk diajak dengan seruan ini. Orang-orang yang beriman saja. Innama tadi sudah ya sesungguhnya. Al-khamru apa Bu? Nurma ini? Komar. Iya, khamar ya sudah jadi bahasa Indonesia. Nanti Bapak sekalian kita dalami lagi ya. Ya supaya lapisnya lebih dalam, lebih masuk lagi. Wal maisir. Judi. Iya, bagus. Berikutnya wal ansob. Wal ansab. Berbuat ini, berjudi nasib gitu, Pak. Berjudi nasib. Baik, Bapak sekalian apa al ansob? Berhala. Berhala. Iya, al ansob itu berhala. Bapak Apa Bapak. maksudnya di sini al ansob dalam kaitannya berhala ini? Ini kan tadi Memuja disebut Tuhan. dengan perbuatan ya, tapi kalau berhala kan bukan perbuatan. Oh, Memuji, iya, memuja, berhala. Apa? Berhala, Bapak sekalian? Patung. Iya, bukan. Maksudnya perbuatan apa yang terkait dengan Memuja, Pak. berhala di sini? Memuja, menyembah. Iya, Mbak. ya nanti itu Apa ya? dalam kaitan kita ya lebih lanjut nanti ini Idul Adha ya, berkurban gitu ya. Berkurban. Berkurban atau tadi ya memberikan persembahan gitu ya. Nah, itu persembahan Memberikan biasanya pakainya pas persembahan, apa istilahnya lagi itu ya? Ada sesajen gitu ya. Ada sajen. apa lagi tuh bentuknya? Itu sesembah apa tuh bentuk-bentuknya itu ya. Eh, Oke, berikutnya Bu Nurmaini lanjutnya nih ya. Wal azlam. Selama apa ya? Perbuatan mengundi nasib. Iya, mengundi nasib. Rijsun. Disun, perbuatan yang keji. Ibu bapak yang lain apa? Rijsun. Nah, perbuatan tercela juga bisa. Iya, perbuatan yang tercela. Min amali syaiton.
setan. Iya, perbuatan. Fajtanibuhu. Pastan ibu. Janib atau janib ya. Maka janib. Tuflihun. Ibu bapak yang lain apa? Fajtanibu. Jauhilah sehingga Jauhilah. hilang. Jauhilah gitu ya. Wajib. Berikutnya, la'allakum apa Bu Nurmaini? Bagi kalian dalam menjauhkan itu bagi kalian sangat beruntung. Iya, baik. Bapak yang lain apa? La'allakum. Agar supaya Supaya kalian Ya, supaya, agar, sehingga gitu ya. Nah, itu nanti dilihat ya, ini yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan dampak. Ya, menunjukkan dampak positif maupun negatif gitu ya. Sehingga gitu ya. Nah, oke. Tuflihun apa Bu Nurmaini? Berpahala, beruntung. Apa Bu? Beruntung. Iya, bentuk berapa itu Ibu? Berapa Pak? Bentuk berapa? Apa Pak pertanyaannya Pak? Bentuk berapa? Tuflihun yang artinya beruntung itu bentuk Bentuk berapa? 3. Iya, baik. Ibu bapak yang lain, tuflihun Dua. bentuk Tuh berapa? ada ta. 2. 2 Bentuk 2. Namanya apa bentuk 2? fiil mudhari Mudare. Ya, mudhari. Gitu ya. Ada tak ya, ada si tak. Yang muda dan menarik Tuflihun. namanya namanya Anita. Atin. Anita. Si muda dan menarik, mudhari namanya siapa? Atin. Kalau kata Anita. Bu Fitri namanya Anita. Ada hamzah, ada tak, ada Tak. ya, ada nun. Nun. Tuh. Mudhari, muka, muda dan menarik, wajahnya. Ada wajah siapa? Wajah Anita. Wajah Atina. Hamzah, tak, ya, nun. Gitu. Baik, Bapak sekalian. Mari kita lihat lebih lanjut. Ya, tuh ya. Tadi asyaiton apa arti dasarnya? Terbakar jauh. Jauh atau terbakar. Nah, ini artinya Bapak sekalian dalam konteks ini, nih, tuh ya, konteks ini akan menjauhkan kita dari, gitu ya, akan menjauhkan kita dari kebenaran. Nah, untuk membedakan tadi kita pakai kata kunci dari Bu Nurma ini ya, untuk membedakan antara yang benar dan salah, manusia punya modal apa? Petunjuk. Ya, bagus. Ibu bapak sekalian, untuk membedakan petunjuk ya, untuk membedakan antara benar dan salah, dalam diri manusia punya apa? Lingkungan. Ya, bagus. Ibu bapak sekalian, ini manusia secara umum ya, diberikan modal apa oleh Allah untuk bisa membedakan antara yang benar dan yang salah? Akal. Ya, ada akal pikiran. Akal pikiran. Pikiran. Dengan akal pikiranlah kita bisa memahami petunjuk. Petunjuk yang kita percayai. Ya, Bapak sekalian, coba kalau lihat ya, ya, Bapak sekalian ya, dalam 3 perbuatan yang muncul, itu kalau bilang kan nggak masuk akal itu. Pasti merusak itu. Hanya orang yang akalnya tidak berfungsi dengan bagus yang akan melakukan khomer minum, Iya. maisir, Maisir. Pak Guru, ansab, azlam. mau tanya nih Pak Guru. Tak Ya, kedengaran Bu. suaranya. Bagaimana, Ibu? Apa Hilang pertanyaannya, Bu? suara.
akal itu selalu mengarah untuk kebaikan, Pak ya. Apakah mungkin akal itu tapi akal untuk berbuat kejahatan? Ya, baik. Sekali lagi kita tadi sebut tadi itu akal pikiran. Hmm, akal pikiran. Dalam bahasa Arab gitu ya. Dalam bahasa Arab, akal itu adalah fungsi. Nah, akal itu adalah fungsi. Fungsi apa? Fungsinya arti bahasa akal itu artinya mengikat, menghubungkan. Menghubungkan apa? Antara ya satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Gitu. Jadi bentuknya nanti ya dengan akal pikiran kita bisa melihat hubungan sebab dan akibat. Nah, jadi posisi akal dengan demikian ya pada dasarnya tidak berkaitan dengan dia sifatnya netral gitu ya. Ya, sifatnya netral itu bisa yang dipahami adalah hubungan itu adalah hubungan yang positif atau hubungan yang negatif. Nah, lalu kemampuan apa yang bisa mendorong kita untuk memilih antara yang positif dan negatif? Itulah nanti fungsi iman kalau dalam orang yang beragama, atau kalau untuk masyarakat secara umum itu yang disebut dengan moral. Ya, itu disebut dengan moral. Itu. Berarti dia dari moral dan iman tadi, Pak, yang nggak Ya, bisa lalu berdiri nah, sendiri itu dikatakan secara umum. Hmm. akal saja nggak bisa. Ya, Harus ada secara imannya itu. tuh. Namun dalam bahasa ya, dalam bahasa Al-Quran, ternyata gitu ya. Nah, ternyata karena akal itu adalah fungsi, ya, fungsi untuk apa gitu? Fungsi itu dalam Al-Quran itu dikaitkan dengan fungsi apa? Fungsi hati. Ya, ini menarik nih kalau dalam bahasa Al-Quran. Akal itu dikaitkan dengan fungsi hati, bukan fungsi otak. Hmm. Kalau akal tadi ya menghubungkan, mencari ya, melihat hubungan, prediksi antara ini ya, untung rugi dikaitkan dengan otak, itu kecenderungannya jadi egois, hanya untuk diri sendiri. Nah, namun kalau fungsi akal dalam arti tadi ya, melihat hubungan, mengetahui untung rugi, manfaat dan mudarat, bahaya dan ya, itu dikaitkan dengan hati, itu yang mendorong seseorang untuk lebih apa bijaksana, lebih bijaksana. Jadi kalau pada awalnya tadi ya, akal itu adalah fungsi gitu ya. Maka kemudian akal Ya, pikiran gitu. Oh, kira. Untuk membedakan antara itu. Tetapi keputusan apakah melakukan atau tidak melakukan itu nanti berkaitan dengan fungsi iman, fungsi moral. Ya. Ya. Kita lihat apa misalnya sekarang. itu tuh, Pak ya. Misalnya Hmm. ini, misalnya nih, Pak, anak kecil, Pak ya, dia baru punya akal. Semua dia kerjakan dalam rangka dia memahami hal apa yang akan dia kerjakan. Tapi dia mampu, kita lihat dia anak itu mampu. Ternyata dia tidak sesuai dengan yang bagus gitu. Ternyata ada yang jelek, tapi dia mampu mengerjakannya. Itukah dimasuk mempunyai akal? Iya, oke. Betul. Hmm. Oke. Iya tuh, Pak. Iya, Tadi bisa iya, bisa. bisa. Ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Tadi kita bilang, Tapi akalnya i- belum ada iman. iya, moral ya, moralnya belum belum diaktifasi. Dan itu soal rasa ya, moral itu kaitannya dengan rasa. Rasa itu sangat dekat dengan fungsi hati, ya, kaitannya dengan fungsi hati. Kalau akal itu berkaitan dengan keberaturan, keteraturan,
hukum alam yang berlaku secara universal. Oke. Kita lanjut coba lihat ya. Yang pertama adalah Homer. Nah, Homer dalam kaitannya dengan tadi ya, fungsi akal. Homer arti dasarnya apa, Ibu Bapak sekalian? Homer itu mirip seperti khimar. Nutup. Iya, baik. Homer Menutup. itu arti dasarnya adalah menutupi. Tuh. Masuk ke dalam bahasa Indonesia ya. Tuh, segala macam Khimar. minuman yang bisa mengganggu keberfungsian akal pikiran disebut dengan Homer. Kita kemudian menyebutnya apa gitu ya. Ada pikiran ada di mana gitu, akal pikiran manusia. Ada di kepala katanya. Kepalanya di mana? Otak. Wah, keras kepala. Berarti yang bisa mengganggu kepala yang keras adalah minuman yang keras, kata Rainsa. Maka lahirlah ungkapan minuman keras. Kalau bahasa Arab itu kan minuman yang menutupi. Ya, yang kalau bahasa sekarang mah sinyalnya diblokir. Nah, sinyalnya diblokir. Segala sesuatu yang memblok, yang menutupi keberfungsian akal pikiran disebut dengan homer. Dalam bahasa praktis kemudian sering disebut dengan minuman beralkohol. Nah, tapi tentu tidak semua alkohol karena ada alkohol secara ilmu orang fisika ya kayaknya ya. Fisika kan ada alkohol untuk apa namanya untuk minum ya untuk dikonsumsi ada alkohol untuk fungsi-fungsi ini ya terkait dengan fungsi benda-benda cair gitu yang Tape, dimaksud di Pak. sini. Untuk Iya, kebersihan, Pak, biasanya untuk iya dan bersihin itu alat. itu Homer. Tuh. Yang berikutnya al-maisir. Tadi apa? Diartikan al-maisir? Judi. Mm-mm. Judi. Oke, judi. Tuh. Tiga huruf dasarnya apa kira-kira Bu Nurma ini? Mim Sinro. Mm-mm. Ibu bapak yang lain kira-kira maisir tiga huruf dasarnya apa? Mim syndrome kan, Pak? Iya, baik. Semua begitu? Pak Yasaro. Yasaro. Baik. Ini kata dasarnya adalah dari huruf ya, sin, ro. Ya, Prediksi syndrome. yang kedua tadi itu. Apa arti ya, sin, ro yang ibu bapak ingat? Mudah, Yasir. Mudah, gitu. Mudah. Tuh, mudah. Nusri Yusron. Oh, ada Yusron itu ya, Pak? Iya, ada Yusron gitu. Judi disebut maisir dalam bahasa Arab karena itu terkait dengan apa? Ingin dapat untung banyak dengan cara mudah. Jadi tambahan mim itu, Pak. Iya, mim itu tambahan. Mim itu tambahan. Orang-orang yang paham, pakai akal pikiran. Orang-orang yang paham pakai akal pikiran tentang bagaimana uang itu bekerja, nah, dia akan ketawa itu dengan orang-orang yang berjudi. Gitu. Orang yang paham bagaimana untung didapatkan, wah akan tertawa itu. Hanya orang-orang bodoh yang akan tertarik untuk berjudi. Wah, tapi katanya orang-orang sana tuh, ya kalau mereka itu kan judi itu bagian dari apa? Mereka juga sudah sebagian kepintarannya itu dipakai gitu. Kita pakai apa? Dia sudah, ya tentu ya, dia sudah hitung-hitung ya, sebagai bagian dari hiburan. Kalau sebagai bagian dari hiburan, beda lagi nanti ceritanya. Bagian dari cerita, tapi tetap aja menghibur diri kok dengan cara begitu. Itu ya, maisir, judi. Yang berikutnya wal ansob. Tiga huruf pokoknya kira-kira apa?
Nun Sob. sodba. Iya, kira-kira apa artinya nun sotba itu? Sip. Apa, Bu? Nas. Ih, Karena bahasa Indonesia jadinya nasib katanya. Nasib. Iya. Iya. Ya. Nasib itu apa artinya nasib? ya kayak suka main tebak-tebakan apa ya? Bukan. Bukan. Hmm. Ya. Nasib itu arti dasar apa? Bagian. Oh, bagian. Hmm. Ya. Lirijali nasibum mimmaktasabab. Ada bagian masing-masing. Enggak, kalau kita sebut dengan nasib itu, namanya nasib itu nanti baru bicara tentang nasib ya, dalam bahasa, bukan dari awal gitu. Nasib saya nanti enggak tuh. Nanti kalau namanya nasib itu kita sebut dengan nasib itu kalau sudah terjadi gitu ya. Kalau sudah terjadi. Setelah dibagi-bagi, inilah bagianmu, inilah bagian. Udah, kalau udah dibagi kan sudah tidak bisa itu, tidak bisa dinegosiasikan lagi kalau namanya nasib. Kalau masih bisa dinegosiasikan, masih bisa digoyang, masih bisa diusahakan, belum nasib namanya gitu. Ya, belum nasib. Dari kata nun sodba juga, ibu bapak mungkin ingat ya, faida farog tafan sob wa ila Sob. robbika fargob. Apa itu? Farog tafan sob. Barok tuh. Nah, mungkin Oh, lebih ini populer lagi nih. Populer lagi nih. Kalau nun sodba itu kita anggap sama dengan ro ha mim. Nah ya, ro ha mim sama dengan nun sodba. Ya, berarti ya, dugaan ibu bapak sekalian, isim maf'ulnya apa? Mansub. Iya, bagus. Ingat, apa itu mansub? Berakhiran ba. Apa Mansub. mansub? Kan Fathah. populer itu seneng tuh. Ada marfu namanya katanya. Ada mansub, ada majrur gitu. Ada majzum. Dinasob. Apa itu? Dinasab apa? Dinasob di Berakhiran patah. Apa? Nasab itu artinya diangkat. Diangkat. Gitu. Kalau diangkat berarti di mana dia? Di atas. dihitung. Di atas. Pernah lihat ada fathah di bawah? Nggak ada. Memang cocok lah. Cocok lah. Namanya juga gitu ya. Namanya juga mansub gitu. Ya, namanya juga mansub. Ini apa artinya? Awalnya wal ansob ini ya. Wal ansob ini secara bahasa awalnya kan yang diangkat. Berarti apa? Bagian dari tanah yang ditinggikan. Tuh. Berarti apa kaitannya tadi ya yang disebut dengan persembahan ya, sebut sesajen untuk berhala gitu kan? Ya. Ini mengindikasikan apa gitu ya? Sesuatu yang dibangun oleh manusia. Termasuk itu kan berhala kan dibikinan manusia. Tuh, dipersembahkan. Karena ibu bapak sekalian kan nasib berhala itu mirip seperti apa? In memorial katanya kalau dalam bahasa Inggris itu in memorial. Tuh, untuk mengenang gitu ya, untuk sebuah persembahan untuk nenek moyang. Tuh. Wal ansob, sesuatu yang ditinggikan. Apa yang ditinggikan di sini ya? Kalau tadi ya bicarakan tadi kan membangun, membangun dari mana? Dari tanah. Disinilah letaknya ya. Di sini letak ketidakmasuk akalan. Nah, berhala itu diibaratkan apa? Sesuatu yang rendah kok dianggap sebagai sesuatu yang bernilai tinggi. Tuh. Sesuatu yang lemah kok dianggap menjadi kuat. Ya. Berhala-berhala itu adalah kreasi ciptaan manusia. Kok
anggap mampu memberikan manfaat, lalu dipuji, dipuja, lalu diberikan sesembahan. Tuh. Barangkali karena dibikin kayak orang, Pak. Jadi Ya masih patung. mending kalau kayak orang kan. Itu justru yang yang lebih keren lagi itu kalau bukan kayak orang. Di Mesir kayak apa? Di Mesir kayak apa? Figura. Di Mesir apa? Ada Kayak Sphinx. Apa tuh arca. Sphinx? Oh, Sphinx apa Sphinx? Sphinx. Singa. Singa gitu. Sphinx. Itu singa. Tuh makin itu lagi tuh makin dahsyat lagi tuh daya magisnya, magicnya, magis ya. Makin dahsyat lagi daya magisnya. Bentuk-bentuk berhala. Jadi awalnya ansop itu artinya apa? Artinya tadi berhala, tapi ketika dikaitkan dengan amal ya, dikaitkan dengan amal, ya, maka itu kaitannya dengan perbuatan, ya persembahan untuk itu berhala, ya. Wal azlam itu. Kira-kira ibu bapak sekalian ini tunggal apa jamak kalau dirasa? Tunggal nih, Pak. Islam. Iya, baik. Ibu bapak yang lain kira-kira ini tunggal apa jamak ini wal azlam ini? Jamaknya, Pak. Kira-kira gitu kalau ini dikira-kira jadi jamak, kira-kira prediksinya apa? Bukannya jamak itu, Pak Azlam. Enggak apa-apa, bukan kita belum sampai pada Oh. kesimpulan, tapi ini pakai nalar ini. Kalau ini diduga jamak, kira-kira bagaimana menduganya gitu. Azlam. Menyembah patung tadi satu ya. Bukan, ini bukan soal makna nih Bu, ini soal bentuk kata nih. Ya, Hurufnya biasanya banyak. gitu ya. Hurufnya banyak. Biasanya, iya betul itu. Hurufnya Biasanya kata-kata yang jamak itu ya, tuh sudah berkembang dari bentuk dasarnya. dari 3 hurufnya itu, Pak. Nah, beda dengan al-khomru. Al-khomru itu tunggal itu. Nah, Tunggal. gitu. Ya, al-maisir tunggal itu. Tunggal. Wal ansob jamak itu. Jamak. Nah, jamak itu. Wal azlam juga jamak. Jamak. 3 huruf pokoknya kira-kira apa? Zim, lam, Iya. mim. Ada zai, lam, mim. Zai, lam, mim. Tuh. Kalau khomer dan maisir itu secara langsung itu merujuk kepada perbuatan. Kata itu ya, khomer dan maisir itu. Tuh. Tapi kalau al-ansob dengan al-azlam ini, dia tidak merujuk langsung kepada perbuatan, tapi pada benda yang terkait suatu perbuatan. Al-ansob tadi yang artinya sesuatu yang ditinggikan, yaitu berhala. Ya, itu. Orang memberikan persembahan kepada berhala. Al-azlam, zai, lam, mim, arti dasarnya itu anak panah itu. Jadi kalau anak panahnya sendiri sih tidak ada persoalan sebenarnya, tetapi tadi yang disebut apa? Mengundi, ya, mengundi nasib. Ya, mengundi nasib. Namanya mengundi nasib juga namanya kok sama kan tidak berasa apa? Letak akal yang tidak berfungsi kan? Artinya apa? Untuk mengambil keputusan jadi enggak jadi gitu. Diundi. Nah, kalau kita bentuk undiannya enggak pakai panah kita. Bentuknya apa tuh? Kalau lagi arisan apa? Kocok. Apanya yang dikocok, Pak Tio? Itu pastinya apa tuh kertas yang digulung Iya, dimasukin ke kertas yang sedotan. tuh. Kalau di kampung karena nggak sempat bikin, siapa yang dipakai itu? Tokek. Hah? Tokek. Pergi. Tokek. Oh, Nggak jadi. Tokek. Gitu. Gitu. Kita juga kan akhirnya karena
karena terpengaruh oleh budaya mengundi-undi begitu, pada saat kita diuji, bingung, akal pikiran sudah mandek, aduh katanya udah pusing ini nggak tahu nih A, B, apa C, apa D, diundi kancingnya. Ini A apa B apa C itu. Kalau itu ngundi nasib dia ngundi jawaban jadinya. Sama-sama ada kaitannya Pak. Udah akal pikiran Iya, sudah tidak berfungsi dengan nggak maksimal. dipakai. Iya nggak kepake gitu. Orang pintar tidak akan melakukan itu. Tuh. Maka ini kan semua kelihatan tadi itu. Kalau lihat dari pesan moral, ya, pesan moral dari apa yang kita kaji ini, Bapak sekalian, adalah gunakanlah akal semaksimal mungkin supaya dekat kepada kebenaran. Gitu. Apa ciri orang yang tidak gitu ya? Ada yang apa yang menyebabkan orang kemudian jauh dari kebenaran karena akalnya tidak difungsikan secara maksimal, minum khamar, berjudi, memberikan persembahan. Ini kan berhala ini sekali lagi itu kan sifatnya simbolis ya, simbolis ya. Tapi itu kan maksudnya kan suatu ya benda, simbol dari benda-benda yang pada hakikatnya tidak bisa memberikan manfaat, lalu dianggap memberikan manfaat. Gitu. Itu yang al-ansab itu. Kemudian zalam. Itu gambling ya bahasa Inggrisnya itu ya kan. Tuh, mengambil sebuah namanya orang mengundi nasib itu ya. Mengundi nasib kan apa yang dapat itu pasti bukan persoalan sepele itu. Ya namanya mengundi nasib tuh. Kalau sekedar mau apa? Ini saya mau beli mie gacoan level 1 apa level 2 mah nggak perlu pakai diundi gitu. Tapi kalau hal besar gitu yang menyebabkan apa? Ini wah kayaknya kalau kalau nggak diambil proyek ini nih gitu. Tapi kalau diambil untung nggak ya? Rugi nggak ya? Nanti penguasa sekarang ini akan bertahan apa enggak ya gitu. Nah, itu berarti termasuk di sini kan kakak tuh mengambil keputusan penting tidak berbasis pada akal pikiran yang sudah jernih. Betul tuh, Kak? Ini Kalau semua patung akan. Buddha itu Pak, Gimana, Bu? kalau patung Buddha itu gimana Pak? Apanya Patung yang Buddha, bagaimana, Bu? apakah termasuk patung apa? Itu kan Ya, kalau patung ya gambar. termasuk patung. Hmm. Termasuk patung kalau dia termasuk patung. Tapi Gitu. baca Tuhan ya. Kenapa, Bu? Kalau lagi nyembahnya itu nyebut Tuhan itu. Oh iya, itu perilaku, iya, perilaku saudara. Tapi mereka juga kalau lihat dari segi ya, kalau lihat dari cara mereka memahami itu kan bagian dari simbolisasi ya, bagian dari simbol. Hakikatnya ya bagi bagi mereka tidak mau dianggap itu sebagai menyembah patung itu kan enggak, ya, tidak mau menyembah patung itu. Itu kan hanya simbol ya untuk memudahkan konsentrasi, ya. Karena kalau perilaku itu dianggap sebagai hanya kepatungnya, ya, dianggap sebagai patungnya, ya nanti umat Islam juga akan tertuduh melakukan hal yang sama ketika sholat di depan Ka'bah gitu. Tuh. Dianggap bahwa Ka'bah itu seperti patung gitu. Gitu. Kalau kita kali memang jadi tadi ya cara memahaminya adalah ini sesuatu ya simbol ya dalam arti simbolis sesuatu yang pada hakikatnya tidak dapat memberikan manfaat, keuntungan maupun kerugian, tetapi diyakini dengan keyakinan yang salah gitu. Diyakini dengan keyakinan yang salah. Kalau ibu bapak di daerah masing-masing ada nggak sih yang, jangan taruh itu di situ nanti kualat gitu, ada nggak keyakinan semacam itu? Ada. Apa Pak Tio yang ada? Dia duduk di depan pintu. Orang Nice. Jawa itu. Ya, duduk di depan pintu nanti jodohnya jauh ya. Ya, Kalau di Jawa di Semarang itu dulu ada Pak, nggak jangan
nanam pisang di depan rumah, istilahnya halaman rumah tuh jangan ditanamin pisang. Kalau halamannya luas, terus ada kayak sebangsa tanaman kayak tales-talesan gitu Pak, kayak semacam tales, nggak tahu Ah, kenapa. nah, itu Ibu Bapak sekalian, kalau itu dipahami secara letterlek, bukan dalam arti simbolis, ya itu bisa jadi jatuh pada tadi, Iya, al-ansop tadi. Karena apa? Karena tidak yang memfungsikan berharga akal ya. pikiran, gitu. Tuh. Bagi sebagian masyarakat ya, awal mulanya gitu ya, jangan tebang itu ya, jangan tebang eh, apa ya, jangan tebang apa gitu. Jangan tebang kok tebu bambu. Awalnya sih begitu. Jawabannya sih begitu. Tapi karena masyarakatnya kemudian tidak menggunakan akal pikiran yang mudah dipahami, karena ada penunggu. Hmm. Karena ada Gimana? penunggu gitu. Ya, itu bagian dari cara orang untuk membentuk perilaku si awalnya ya, membentuk perilaku. Padahal kalau mau pakai akal pikiran gitu ya, ya jangan tidak dikaitkan dengan adanya penunggu, sebab itu kan sumber apa penyimpanan terkait dengan ini air kan, sumber kehidupan. Karena tumbuhan termasuk yang berserat ya, kalau nggak salah saya memahaminya kan, yang berserat itu menyimpan air gitu. Sehingga kalau itu ditebang, mati, nah itu mengancam ketersediaan mata air gitu. Ya, orang kemudian nggak mau pakai pikiran ya, akhirnya kan dia pakai hal-hal yang sifatnya apa tuh kita sebut dengan hurafat ya, hurafat Tabu lah. Khurafat. ya, yang kemudian dijadikan tabu gitu. Ada cerita nih Pak Guru. Gimana? Jangan nangis, jangan anak-anak nggak boleh nangis maghrib. Nanti dibawa setan, nanti ditaruh di apa di. Tapi memang akhirnya seperti dia benar ada dari di situ Pak. Jadi pas nangis dia ada di pohon bambu itu. Itu kan sebenarnya nggak disangka. Benar ada di bawah pohon bambu. Karena nangis. Iya, baik. Eh, kita lanjut berikutnya. Tadi apa? Pemahaman kita secara pesan moralnya adalah mari memfungsikan akal pikiran secara optimal supaya kita tidak jauh dari kebenaran dan supaya kita meraih kebahagiaan. Hmm. Apa kaitannya dengan kebahagiaan tadi? Kata syaitan itu bermakna apa? Jauh dari kebenaran. Kebenaran itu adalah sumber ketentraman. Kalau kebenaran kita jauh dari kebenaran, maka yang akan terlahir adalah kegelisahan. Karena itu di bagian akhir dari ayat ini, fajtanibuhu. Nah, apa tuh? Kemana tuh larinya tuh? Fajtanibuhu ada berapa kata Ibu Bapak sekalian? 3. Yang pertama apa? Tiga. Fa. Yang kedua? Ijtanibu. Oke. Yang ketiga? Hu. Iya. Bisa disebut 3, bisa juga 4. Masa Bagaimana Oh, cara di sini menghitung? Pak? Ada wau di situ. ada wawunya ya. Nah, bisa juga jadi 4 ya. Ada wau. Bedanya adalah wau itu sebagai domir pelaku, Pelaku. sementara hu itu adalah domir apa? Merujuk Ka- kepada, Kata ganti. ya betul ya. Wau maupun ha itu bisa sebagai kata ganti. Kalau wau Boleh tanya, adalah Pak domir Guru? yang merujuk kepada pelaku, istilah Pelaku. Arabnya apa, Bapak sekalian? Fiil. Fa'il. 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 Iya, Nah, fa'il. kalau hu ini merujuk kepada Domir. Perbuatan. domir merujuk kepada apa? Kepada Peristiwa. Orang. objek, Objek. Objek. kepada objek.
Jaga. Kalau begitu, hu ini kira-kira kemana Ibu Bapak sekalian? Perbuatan Khomru, Orang peristiwa. maisir, wal ansab, wal azlam. Oke, yang lain? Hu ini kemana kira-kira? untuk orang banyak, Pak. Iya, bagus. Ibu Bapak yang lain, hu ini kemana kira-kira? Amalin. Amali syaiton. Iya, Iya enggak? oke. Pak Guru, Iya, baik. Iya, gimana Bu? kenapa balik ke belakang Pak itu ada min amali? Kenapa nggak min amalin ya Pak? Itu kan amalun kan masdar ya Pak. Ya, terus? Kenapa kok dari kasro gitu loh? Kenapa nggak demak Ntar ya, demakai? ntar kita bahas itu. Tuntaskan ini dulu ya, biar tidak setelah ini nanti kembali ke situ ya. Jadi Ibu Bapak sekalian, mari coba lihat ya. Kita telah ini ya. Ya, kita telah hu ini gitu ya sebagai objek, kemana rujukannya? Kalau kata Bu Nurmaini, hu ini kepada orang banyak. Kalau kata Pak Agam, hu ini ke al-khamru, maisir, wal ansab, wal azlam. Kalau kata Bu Fitri, hu ini ke amal. Kalau kata Pak Tio, hu ini kemana? Amal, Pak. Betul amal seton. Iya. Nah, Ibu Bapak sekalian, nah untuk memantapkan hati, ya, memantapkan hati, kemana rujukannya? Kita pakai ilmu yang pernah kita pelajari. Misalkan, kalau ada kata ganti, domir, dia biasanya umumnya merujuk atau kembali ke yang terdekat atau yang terjauh. Terdekat. Dekat. Nah, kalau dia terdekat, maka kemungkinan dugaan Bu Fitri dan Pak Tio itu cocok, ya. Kita lanjut berikutnya, ya. Kita lanjut berikutnya. Kalau kita bicara tentang tunggal dan jamak, hu ini tunggal apa jamak? Jamak, Pak. Tunggal. Apa cirinya, Bu Nurmaini? Hu ini jamak? Cara untuk orang banyak, Pak. Bukan soal untuk apa. Ciri hu ini, gitu ya. Ciri hu ini jamak apa? Cirinya itu menurut saya pengertiannya Bukan orang banyak. pengertian, bukan pengertian. Ciri pada kata itu. Ciri pada kata itu, bukan pada makna. Ciri pada kata itu ada Wastani buhu. Yang hu-nya aja, Bu. Yang hu-nya. Ciri pada hu yang Ibu amati sehingga Ibu menduga dia jamak apa? Mikirnya karena wow ada wow di situ banyak. Bukan Maknanya. waunya, hu-nya. Bukan waunya. Ada Hanya tidak? satu pengertian. Ada tidak ciri Satu jamaknya pengertian, di Pak. Ada tidak cirinya? Satu pengertian untuk orang. Satu pengertian. Berarti tidak ada ciri ya? Ya untuk satu pengertian itu, Pak. dilingkarin Berarti kali, tidak Pak, ada yang ciri ya, hu-nya. tidak ada ciri jamak ya? Nah, Ciri. itu Bu Nurmaini yang hu-nya. Iya pastinya tani buhu. Hunya itu orang satu berarti. Ya. Ini pengertian. Karena ini tidak merujuk ke jamak, gitu ya. Kalau hu jamaknya apa, Ibu Bapak sekalian? Hu apa Hum. jamaknya? Hum. Hum. Nah, kalau hum apa ciri dia jamak? Ada banyak. Banyak. Oke, berikutnya, gitu ya. Berarti yang tadi ya Pak Agam, yang khomer, maisir, wansop, wazab tidak cocok kalau gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, hu ini muzakkar apa muannas? Mu'annas. Muannas ya. Kalau al-khamru wal maisir wal ansab wal azlam, kalau ini yang dimaksud itu cocoknya pakai muannas karena jamak bukan manusia gitu ya. Dianggap mu'annas. Gitu ya, dianggap muannas dan mufrad. Karena itu Bapak sekalian, ini akan beda nanti ketika
Fajtanibuhum. Nah, gitu. Beda nanti kalau fajtanibuha gitu. Kalau yang dipakai ini fajtanibuhu gitu ya. Ya, jadi jauhilah perbuatan gitu. Sehingga kita akan meraih ke apa? Tuflihun, keberuntungan, kebahagiaan, Keberuntungan. kesuksesan. Oke, Jadi hu baik itu kita untuk kembali. Kenapa, Bu? jadi hu ini untuk perbuatan ya Pak. Iya, betul. Oke, kita kembali ke tadi yang Pak Tio. Bagaimana Pak Tio pertanyaannya tadi boleh diulang supaya menjadi concern kita bersama? Ini Pak, kata amili, kenapa Amali nggak ya. amali ya? Kenapa kok nggak amalin gitu loh Pak? Karena Kenapa kalau tidak ini amali? masdar ya Pak ya. Iya, Enggak ada. terus? Hmm, Kok jadi amali gitu loh? Kenapa nggak jadi oke. amalin? Iya, baik. Oke, baik. Ibu Bapak sekalian, ini nanti akan kita bahas secara khusus ya. Secara khusus di bab selanjutnya ya, di bab-bab akhir pada pelajaran kita. Secara sederhana ya, secara sederhana kita katakan tuh, kalau dia pakai tanwin, kalau pakai tanwin itu artinya itu sudah di titik akhir. Hmm. Tuh, min amalin udah titik gitu ya. Bisa itu sebagai akhir. Rijsun, nah udah selesai udah bisa gitu ya. Rijsun akhir. Amalin. Tapi di sini bukan sekedar amal yang dimaksud. Dia tidak terpisah dengan asyaiton. Diamali. Nah, sehingga ini amalis syaiton karena ini gabungan menjadi satu kesatuan. Amali. Itu ya. Jadi satu kesatuan. Jadi kalau tidak ada syaiton di sini bisa min amalin. Namun kalau ada asyaiton menjadi satu kesatuan, cara membacanya dalam bahasa Arab min amalis syaiton. Kira-kira bagi kita kalau kita lihat baris dalam bahasa Arab ya, kalau lihat baris dalam bahasa Arab itu kan maksimal dua gitu ya. Tuh, yang kita sebut dengan tanwin gitu ya. Kalau dua tanwin berarti sudah sempurna. Tapi kalau satu berarti belum sempurna. Nah, sehingga ini untuk mengisyaratkan bahwa amal dengan asyaiton ini adalah satu kesatuan gitu. Begitu dulu ininya sebagai jawaban sementara untuk ibu-ibu bapak sekalian yang belum sampai pada mudhof dan mudhof ilaih ya. Gitu. Tapi kalau sudah Oh ini sampai untuk ya Pak kepada ya? mudhof dan mudhof ilaih, nah di situ nanti jawabannya. Nah, tapi kalau Oh belum gitu. sampai di situ maka jawabannya adalah tanwin itu mengindikasikan lengkap. Nah, kalau ini belum tanwin berarti belum lengkap. Sehingga dia akan menjadi satu kesatuan dalam memahaminya setelah digabung dengan kata setelahnya. Kira-kira begitu, Pak Tio. Baik Pak. Jadi li itu sebenarnya udah Pak ya. Harusnya harusnya kan lu ya Pak ya. Ada min, ada min. Ada minnya ya ya. Iya. Sudah Pak. Makasih Iya. Pak. Oke, baik. Demikian, Ibu Bapak sekalian. Eh, Masih ada yang ingin dikonfirmasi dari Pak, pelajaran kita? memastikan aja Pak, berarti yang hu tadi merujuknya ke yang Amal. Amali. amal ya, benar. Amali. Iya. Hmm. Amali syaitan Iya. ya Pak. Iya, iya. Yang dimaksud di sini amal syaiton. Oh ya Pak, Kak, tadi yang ngomong nasib-nasib itu Pak, bedanya sama takdir apa Pak? Udah Nah, takdirnya, udah nasibnya, ini ya orang suka kalau ngomong gitu. takdir itu ada kaitannya dengan qadar. Ada kaitannya dengan itu berbeda pada penekanan. Hmm. Bahwa kalau takdir itu kan hasil setelah diperlihatkan ukuran-ukuran yang ada. Gitu. Bahwa qadarnya, ukurannya ada yang disebut dengan 100, 200, 300 gitu.
ada 0 gitu. Nah, kalau dia di bawah 0 derajat, nah itu kan 0 derajat itu kan kodar. Kalau 100 di atas, ya, kalau di bawah 0 derajat, maka air menjadi Dingin. Dingin. Nah, Beku. sampai akhirnya membeku. Nah, itu. 0 derajat yang ditambahkan kepada air itu adalah kodar, dingin itu adalah takdir. Air kalau 100 derajat di atas, air menjadi Panas. Mendidih. ya jadinya mendidih. Ya, 100 itu adalah kodarnya, mendidih itu adalah takdirnya. Gitu. Bagi si air gitu, bagi si air nasibnya bagian dia adalah kalau dikasih 0 derajat, bagian dia adalah dingin, kalau dikasih 100, bagian dia adalah panas. Nah, Panas. begitu dia. Jadi kalau lihat dengan cara demikian, qadar, takdir, nasib itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sebagai manusia ada usaha untuk meraih yang paling maksimal. Kalau sudah dapat bagian, serahkanlah kepada yang mengatur semuanya. Sebab takdir tidak bisa diubah karena kita tidak punya kemampuan untuk mengaturnya. Kira-kira begitu, Bu Fitri, cara memahami dari pendekatan kebahasaan. Iya, Pak. Ya, Pak, nama lagi Pak, ada istilah qadarullah gitu kan. Berarti ini qadarnya Allah ya. Tapi ya, boleh nggak ngomong takdirullah gitu ya di boleh, konteks? boleh, Boleh ya? ya. Dalam pengertian bahwa ini kan kalau qadar itu berkaitan dengan berbagai macam faktor gitu ya. Nah, kalau mengatakan qadarullah artinya yang bersangkutan dari segi pemahaman kebahasaan memahami bahwa apa yang terjadi ini tidak terlepas dari faktor-faktor yang terkait gitu. Ya, dan kita kan tidak bisa mengontrol seluruhnya gitu. Nah, hasilnya bahwa kalau jalanan macet itu adalah qadar, kita terlambat sekian detik, sekian menit, sekian jam itu adalah qadar. Kesimpulannya, macet yang menjadi faktor terjadinya keterlambatan itu namanya takdir gitu. Ya, ya. Gitu. Ya, karena takdir itu kan bentuk masdar ya. Masdar itu kan hasil ya. Hasil dari proses berlangsungnya, berfungsinya kadar kadar itu. Demikian, Ibu Bapak sekalian, kita berharap ini akan memberikan sumbangan positif bagi kita untuk melihat tadi Pak, ya terkait dengan satu pesan lagi boleh moral nggak, Pak? dalam. Kenapa, Bu? Satu lagi boleh nggak, Pak? Iya, silakan Ibu, boleh ya. Teman-teman yang lain boleh ya. Boleh, boleh. Yang rijsun sama fahsya itu contoh itunya, Pak, buat beda ban itunya kan sama-sama perbuatan di sini perbuatan apa namanya tercela ya Pak, perbuatan keji. Rijsun sama fahsya. Fahsya. Iya, itu yang pahsya itu lebih penekanan lebih kepada persoalan-persoalan sosial, moral ya, persoalan moralitas. Nah, kalau di sini kan lebih pada substansinya, lebih kepada substansi gitu ya, lebih pada substansinya. Kalau kita bicara tentang ini ya, kalau kita bicara tentang Homer ini kan kalau dia merusak pada dasarnya yang kan rusak orang itu kan gitu. Iya. Gitu ya. Begitu juga judi yang pada dasarnya rugi ya dia gitu. Kecuali kalau nanti dia ngamuk ya beda lagi itu dampaknya gitu. Karena itu di beberapa negara ya, karena itu di beberapa negara yang katakanlah yang tidak sosialis atau yang sangat individualis, ini semua tidak menjadi sesuatu yang dipersoalkan gitu. Anda boleh mabuk-mabukan selama Anda tidak mengganggu orang lain. Anda boleh berjudi selama tidak ketemu dengan Bang Aji. Nanti takut diomelin gitu. Bang Aji, jangan kan judi gitu ya. Begadang aja jangan katanya.
Itu ya, Bu Fitri, kalau lihat dari Iya, Pak. konteksnya, fahisyah itu, keji itu Fahisyah. dalam sudut pandang moralitas sosial. Kalau ricun ini lebih kepada keji dari segi substansi dan eh, perbuatannya itu ya. Oke, demikian Ibu Bapak sekalian, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan penggali yang membantu kita untuk melangkah kepada pengayaan makna dari kajian kita bersama. Demikian untuk kajian kita pada kesempatan kali ini. Mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf, mudah-mudahan kita selalu diberikan hati yang bahagia dalam kebenaran, di antaranya dengan mengoptimalkan akal pikiran kita. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Makasih Pak Guru. Ya, sama-sama ya Bapak sekalian.